البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Setelah kita ketahui kemarin tentang pembahasan tauhid rububiyah yang pengertiannya adalah ifradullahi fi af'ali, pengesaan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatannya. Nah, yang ini mencakup hal-hal utama seperti penciptaan, penguasaan, pemberian rezeki dan pengaturan. Sehingga kapan saja alhamdulillah seseorang meyakini tauhid ini, seharusnya kalau betul keyakinannya dia harus mewujudkan tauhid jenis yang kedua yang akan kita bahas sekarang, yaitu tauhidul uluhiyah. Kita masuk ke poin yang ke-42, soal ma huwa tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Wal jawab huwa ifradullah bil ibadah. Yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan. Maksudnya apa? Kita menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Baik. Ini makna dari tauhidul uluhiyah. Atau dengan istilah lain, sebagian ulama ikhwanifillah memberikan pengertian tentang tauhidul uluhiyah sehingga kita nanti ketika membaca kitab-kitab yang lain tidak bingung. Sebagian mengatakan bahwasannya tauhidul uluhiyah yaitu ifradullah ta'ala bi af'alil ibad. Kalau tadi tentang tauhidul rububiyah ifradullah ta'ala fi af'ali, kalau tauhidul uluhiyah ifradullah ta'ala bi af'alil ibad, sama dengan ifradullah bil ibadah. Jadi jangan bingung. Kenapa? Karena perbuatan hamba yang berupa peribadatan itu harus semata-mata diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman wa qada rabbuk. Wa qadha maknanya amara wa wassa, sama. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang menjadi inti pendalilan dari ayat ini, yaitu pada potongan awal, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, menunjukkan bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-hambanya untuk mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan juga firman Allah di surat An-Nisa ayat 36, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan kata syai'an. Syai'an di sini isim nakirah dalam konteks apa? Indak ya Bayah ya. Konteks wala tusyriku bihi syai'a, nakirah fi siyaq
Usia nahi, wala tusyriku la nahiyah. Jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Syai'an nakira fi siyakin nahi memiliki makna umum. Jadi semua selain Allah tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah. Baik itu malaikat yang dekat dengan Allah, yang mulia tidak pernah bermaksiat, maupun para anbiya wal rasul yang diutusnya. Semuanya tidak berhak untuk diserai ibadah. Apalagi makhluk-makhluk yang kedudukannya di bawah para malaikat dan para anbiya. Nah, seperti bebatuan, pepohonan, atau bahkan para jin. Nah, tidak ada satupun yang pantas untuk dijadikan sekutu bagi Allah. Kenapa? Karena memang tidak ada sekutu baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini, wala tusyriku bihi syai'a. Perintah untuk beribadah dan perintah untuk menjauhi syirik. Nah, karena tidak akan mungkin Islam bisa tegak kecuali dengan mewujudkan dua perkara tadi. Hanya ibadah saja tapi tetap bergelut dengan kesyirikan, ini tidak akan diterima. Nah, tapi kedua-duanya harus memurnikan peribadatan dan menjauhi kesyirikan. Karena itulah hakikat la ilaha illallah. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini perkara lain yang dari dua ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan orang tua, ikhwanillah. Kedudukan berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka siapa saja yang masih memiliki orang tua, ikhwanillah, hendaknya dimanfaatkan keberadaan mereka, jangan sampai seorang menyesal. Nah, untuk seorang berbuat baik kepada mereka. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raghima ankum ri'in man adraka abawaihi inda kilaihima aw ahadihima wa lam yudkhilhul jannah." Sungguh celaka seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam kondisi apa? Kondisi sudah tua, kemudian ternyata hal tersebut tidak memasukkan orang tadi ke dalam surga. Celaka kenapa? Karena dia mendapatkan peluang besar untuk bisa meraih surga dengan berbakti pada orang tuanya, ternyata malah disia-siakan. Tapi kita kembali kepada pembahasan inti berupa tauhidul uluhiyah. Disebutkan di sini dua ayat dan banyak sekali dalam Al-Qur'an, alhamdulillah. Nah, yang menunjukkan tentang tauhidul uluhiyah, karena ini merupakan inti dakwah dari para rasul. Nah, inti dakwah dari para rasul keseluruhannya untuk menyeru manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyahnya, yaitu mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Karena inilah para rasul dimusuhi. Nah, demikian pula semua orang-orang yang menapaki jejak para rasul dimusuhi kalau mereka apa? Menyeru kepada tauhidul uluhiyah. Nah, nanti kita perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau menyeru, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Orang-orang apa? Kufar Quraisy, mereka dengan serta-merta yang awalnya begitu menghormati Muhammad ibn Abdullah sebelum diangkat menjadi rasul, digelari dengan Al-Amin, dipercaya sebagai penjaga amanah, sebagai penjaga barang-barang titipan. Kalau mereka ingin menitipkan, dikenal keamanahannya. Digelari dengan Al-Amin, tidak pernah dikenal berdusta. Tapi tatkala sudah menyeru kepada tauhidul uluhiyah, semuanya apa? Berbalik. Dengan tuduhan kadzdzab lah, pendusta, dengan tuduhan majnun, seorang yang gila, dengan tuduhan sahir, seorang penyihir, dan seterusnya. Lihat. Nah, telah kita lewati Allah Subhanahu wa taala dalam
pembahasan yang lalu menegaskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru na'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain meniyati bahasa ini penegasan dakwah para rasul mulai dari Nuh alaihi salam sampai akhir rasul. Man ya'ti bil ayat. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi syai'a. Naam. Juga ayat tadi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Qul innama ad'u rabbi. Yang lainnya wala usyriku bihi ahada. Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Baik. Ayat yang lain apa yang dikatakan oleh setiap rasul dalam dakwah mereka terulang-ulang. Indaka Umar alla ta'budu illallah dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah qanibillah setiap dai, setiap muslim yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala hendaknya menjadikan tauhidul uluhiyah sebagai apa? Inti dakwahnya. Sehingga kita ketahui para ulama mereka mengkoreksi semua metode-metode dakwah, semua prinsip-prinsip dakwah yang tidak menjadikan tauhidul uluhiyah sebagai dasar utama dan asas utama, maka itu adalah dakwah yang keliru. Kenapa? Karena menyelisih dakwah para rasul. Nah, bagaimana bisa tegak khilafah misalnya? Nah, sebagian kaum mereka meremehkan tauhidul uluhiyah. Untuk apa? Kita sejak kecil berada di negeri muslim. Tidak perlu kita menyeru permasalahan tauhid, tidak perlu kita membahas masalah akidah. Nah, yang menjadi tujuan kita bagaimana membentuk khilafah. Nah, ini banyak. Nah, yang mungkin sekilas ikhwanifillah terasa indah dan masya Allah dengarnya, semangat ini. Tapi apa? Yakin yang seperti ini tidak akan terwujud, tidak akan terwujud. Nah, bagaimanapun mereka berusaha dengan apa? Dengan berbagai macam cara, kalau tidak menjadikan tauhidul uluhiyah sebagai asas dakwahnya, tidak akan mungkin terwujud khilafah yang hak. Karena khilafah adalah anugerah dari Allah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak awal diutus, nah, beliau mengawali dengan tauhid. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Nah, tidak sejak awal menjadikan tujuan utama tercapainya khilafah, tidak. Nah, karena tanpa tauhid tidak akan mungkin terwujud. Nah, tapi dengan kokohnya tauhid, ya, terkhusus tauhidul uluhiyah ini, maka yakin pertolongan demi pertolongan mesti akan Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena yang menolong suatu dakwah, menolong agama ini ya Allah Subhanahu wa taala. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami betul-betul akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari saksi-saksi berdiri, yaitu di hari akhir. Nah, nasallallahu azza wa jalla an yaj'alana minad du'ati ila tauhid